Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, para upasaka upasika, kita telah memasuki kelas kedua dari pelajaran tentang Abhidhamma Sanggaha, ya. Kita sudah memasuki bab yang ketiga. Sudah 2 bab selesai kita pelajari, ya. Saya terus akan menyemangati Anda untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang sudah Anda pelajari, supaya Anda bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, ya. Karena Anda masih ingat di kelas-kelas awal dulu saya sampaikan bahwa mempelajari Abhidhamma itu seperti bermain atau ya bermain ya jigsaw puzzle itu ya. Ya, puzzle-nya potongannya ada 9. Ada 9 bab di dalam buku ini, Abhidhamma Sanggaha, yang harus Anda selesaikan, ya. Selama Anda belum menyelesaikan 9 bab di dalam pelajaran buku Abhidhamma Sanggaha ini, maka Anda belum akan bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang Abhidhamma itu seperti apa, ya. Jadi hanya pada saat Anda sudah menyelesaikan semua 9 bab dari kitab Abhidhamma Sanggaha ini, maka Anda akan mulai mendapatkan pemahaman yang sangat lengkap tentang Abhidhamma dan juga berarti tentang ajaran Buddha secara umum, ya. Saya merasa bersyukur bahwa di masa-masa awal perjalanan spiritual saya menjadi seorang Buddhis, saya langsung bertemu dengan guru-guru yang baik, ya, sehingga dalam waktu yang singkat itu saya merasa mendapatkan pemahaman tentang ajaran Buddha yang cukup dalam artian bisa membantu saya untuk memahami kemajuan latihan-latihan saya, dan juga membantu saya untuk lebih memahami kehidupan ini, ya, dengan lebih baik lagi itu, sehingga dalam waktu yang cukup singkat saya merasa sudah dalam tanda kutip gitu ya memahami ajaran Buddha, ya. Nah, hal itu tentu saja karena cara belajar yang terstruktur, ya. Karena belajarnya terstruktur, maka Anda tidak berputar-putar ke sana kemari. Nah, sama dengan apa yang sudah Anda alami. Anda baru belajar Abhidhamma kan berapa? 1 tahun, ya. Dan saya percaya selama 1 tahun ini kemajuan yang Anda dapatkan akan cukup pesat sekali. Saya percaya, karena Abhidhamma ini sangat, ya, ajaran yang sangat dalam sekali, sangat luas sekali, dan menarik karena memberikan langsung pelajaran kepada kita tentang bagaimana sih tubuh Anda, batin Anda, pikiran Anda, faktor-faktor mental Anda, dan lain sebagainya, ya. Abhidhamma tidak mengajarkan Anda ritual ini, ritual itu, kan tidak, kan? Ya. Jadi inilah ajaran Buddha, ya, memahami nama dan rupa, memahami batin dan juga jasmani tubuh Anda, ya. Dan kemudian Anda harus membuktikannya sendiri lewat meditasi Anda supaya terjadi transformasi spiritual, transformasi batin, supaya Anda bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Nah, baru 1 tahun Anda belajar Abhidhamma, ya. Dari 2 bab yang sudah Anda pelajari, itu semua sudah memberikan banyak sekali informasi tentang pikiran Anda, tentang batin Anda, ya. Makanya
hafalkanlah semua materi-materi pelajaran yang telah lalu supaya Anda bisa terus maju dan bisa terus menikmati pelajaran-pelajaran di bab-bab berikutnya. Kalau Anda masih ingat apa yang saya katakan di kelas awal dulu 1 tahun yang lalu, saya katakan kira-kira seperti ini. Kalau Anda bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai ke bab 9, maka ya, Anda akan merasa seperti yang tadi saya katakan, mendapatkan pemahaman yang cukup bagus dan cukup kokoh, cukup lengkap tentang ajaran Buddha, sehingga akan membantu Anda untuk menganalisa apa yang ada di dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Masihkah ada pandangan salah, masihkah ada kilesa-kilesa yang masih kuat atau yang sudah lemah ya. Kemudian Abhidhamma itu adalah peta spiritual yang akan menuntun Anda dalam melakukan perjalanan melalui meditasi Anda ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan meditasi Buddhis, maka pengetahuan Abhidhamma akan sangat membantu Anda di dalam proses latihan saya. Nah, saya ingin kembali menekankan bahwa apa yang Anda pelajari ini adalah kitab Abhidhamma Sanggaha ya. Kitab Abhidhamma Sanggaha ini hanyalah ringkasan ya. Terus Anda harus pahami, kitab ini hanyalah ringkasan dari Abhidhamma Pitaka dan kitab-kitab komentar yang sangat luas sekali, yang volumenya itu kira-kira hampir separuh dari Tripitaka, luas sekali gitu ya. Nah, karena ini ringkasan, maka kadang di dalam pelajarannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang muncul hanyalah poin-poin penting, rumus-rumus dan lain sebagainya. Misalkan seperti minggu lalu kan, Anda mempelajari berapa cita yang muncul dengan Somanasa Wedana, Domanasa Wedana, hanya rumus-rumus seperti itu. Ya, mungkin Anda kemudian mempertanyakan apa sih manfaatnya belajar ini, kok sepertinya hanya begitu-begitu saja kelas yang kemarin hati-hati. Nah, ini yang saya ingatkan, yang Anda pelajari baru ringkasannya, atau yang sering disebut sebagai oleh guru-guru Abhidhamma di tempat saya belajar dulu, Abhidhamma Sanggaha itu adalah kunci untuk membuka gudang harta karun Abhidhamma Pitaka. Jadi artinya kalau Anda ingin memahami Abhidhamma Pitaka, maka syarat pertama yang harus Anda harus pegang kuncinya dulu. Kuncinya itu Abhidhamma Sanggaha. Makanya kadang terkesan hanya ringkasan seperti itu, tetapi kalau Anda sudah paham apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma Sanggaha, maka Anda akan bisa membongkar kitab Abhidhamma Pitaka dan kitab komentarnya dengan mudah. Anda akan bisa memahaminya. Salah satu contohnya adalah buku yang sudah Anda baca, buku kesadaran. Kalau bagi Anda yang belum mempunyai buku volume pertama tentang cita, tentang kesadaran, seharusnya masih ada beberapa di luar sana. Ya, Anda boleh mengambilnya. Nah, itu salah satu contohnya, buku kesadaran. Ya, itu saya buat dengan merangkum, mencuplik kalimat-kalimat yang ada di baik itu dari Abhidhamma Pitaka sendiri ataupun kitab-kitab komentarnya, dan kelihatan menjadi lebih menarik kan ya. Nah, tetapi saya bisa seperti itu karena saya sudah selesai belajar Abhidhamma Sanggaha, sehingga Anda pun nanti kalau sudah selesai belajar Abhidhamma Sanggaha, Anda bisa melakukan hal seperti itu ya. Jadi memang perjalanannya agak panjang, tetapi tugas guru adalah kembali lagi merangkumkan poin-poin penting sehingga bisa bermanfaat buat Anda ya, dan bisa bermanfaat buat kemajuan latihan Anda tentunya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk di bab ketiga dan itu kelas pertama ya, dan kelas di dalam bab ketiga ini kita akan mencoba untuk membahas 6 poin, yaitu minggu lalu adalah Wedana, tentang perasaan. Jadi Anda mulai mengenal perasaan Anda kan sekarang kan. Ternyata ada berapa jenis perasaan? Kadang disebutkan 3 ya, suka, duka, aduka, maksuka ya. Kemudian kadang juga disebutkan 5. Kalau disebutkan 5 itu berarti apa? Mulai dipisahkan antara tubuh dan batin
Ya, suka wedana hanyalah perasaan menyenangkan yang berkaitan dengan tubuh pada saat Anda menyentuh objek-objek dengan kulit Anda yang lembut dan lain sebagainya. Itu suka wedana. Kalau somanasa wedana itu adalah perasaan batin yang bersukacita karena Anda dipuji, misalkan ada akhirnya muncul rasa sukacita, meskipun itu hati-hati bisa saja muncul dari akusala cita, ya. Itu somanasa wedana. Duka wedana itu adalah perasaan sakit, rasa sakit yang berkaitan dengan tubuh. Kalau domanasa wedana adalah rasa sakit yang berkaitan dengan hati, pikiran. Kalau Anda sedang sedih, nah itu domanasa, itu bukan muncul dari tubuh, kan? Semua perasaan sebenarnya mental, karena itu cetasika, kan, faktor mental. Tetapi suka dan duka wedana itu faktor mental yang muncul dengan berdasarkan pada tubuh, berkaitan dengan tubuh, ya. Kalau yang lainnya itu murni mental, ya, itu yang membedakan. Nah, minggu lalu juga saya katakan ajaran penting dari Buddha adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata baik itu 3 perasaan maupun 5 perasaan itu adalah dukkha. Kenapa? Dukkha karena berkondisi, kan? Karena dia berkondisi, dia durasinya itu sesaat saja. Ya, pada saat dia muncul maka akan segera lenyap. Sesuatu yang muncul pasti lenyap. Nibbana itu pernah muncul enggak? Tidak pernah, ya. Makanya tidak pernah lenyap juga. Jadi nibbana itu dikatakan kala wimuti atau bebas dari waktu. Ya, nibbana itu tidak berada di masa lalu, tidak berada di masa sekarang, tidak juga berada di masa depan. Nah, kadang di dalam kitab-kitab Abhidhamma, perasaan minggu lalu mungkin belum saya sampaikan juga dipecah-pecah menjadi 108 jenis perasaan. Apa saja itu 100 jenis perasaan? Kita mengenal 3 perasaan, kan, suka, duka, dan duka, suka, 3. Masing-masing dari perasaan tadi bisa muncul melalui salah satu dari 6 landasan, yaitu bisa muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit, tubuh, dan hati. Ya, masing-masing bisa muncul di sana. Anda melihat sesuatu yang menyenangkan, berarti perasaan suka muncul melalui mata. Anda mungkin mendengarkan dhammatalk, muncul perasaan bahagia, berarti rasa sukanya muncul melalui telinga. Anda mungkin mencium parfum favorit Anda, muncul kebahagiaan, muncul melalui hidung dan seterusnya. Berarti 3 dikalikan 6, ada berapa? 18, kan? Semua jenis 18 perasaan itu bisa dipecah lagi, dibedakan menjadi perasaan yang muncul di masa lalu, perasaan yang muncul di masa sekarang, dan perasaan yang akan muncul di masa depan. Berarti 18 kali 3 berapa? 50 berapa? 54. 18 kali 3 54, ya. Kemudian 54 jenis perasaan tadi dibedakan lagi antara yang muncul di internal dan eksternal. Berarti berapa? 108. Makanya sering apanya itu beatsnya yang ini harus 108 kali, baca ininya harus 108 kali. Bukan berarti 108, angka Chinese kan 108 kan 1 plus 0 plus 8 9, perfect. Enggak, kita mengenal angka 108 dari sana, ya. Jenis-jenis. Kenapa perasaan ini kan faktor mental yang sangat penting. Karena kehidupan kita itu kan senantiasa merespon dan bereaksi terhadap perasaan yang muncul. Makanya kita harus mampu membedakan perasaan sampai 108 jenis. Loh, tujuannya apa sih, Bante? Kenapa kok kayaknya kok seperti exaggerating gitu ya, membesar-besarkan perasaan, kenapa harus dipecah-pecah menjadi 108? Coba Anda pernah merenungkan nggak? Kenapa kita harus memecah-mecah perasaan menjadi 108? Pernah Anda renungkan? Tujuannya adalah untuk memberikan satu kebijaksanaan kepada Anda bahwa setiap perasaan masing-masing dari 108 tadi adalah wujud yang berbeda-beda. Jadi perasaan suka Anda yang muncul di masa lalu dan suka Anda yang muncul di masa sekarang itu adalah 2 jenis perasaan yang berbeda.
Beda. Orang yang tidak memahami ini akan menganggap oh rasa suka yang dulu muncul dan rasa suka yang sekarang muncul adalah rasa suka yang sama. Akhirnya terjebak pada pemahaman tentang adanya roh, pemahaman tentang adanya diri, tentang aku, pemahaman tentang kekekalan, ya, pemahaman tentang ada sesuatu yang mengendalikan, yang tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Karena rasa suka yang dulu dan sekarang dan yang akan muncul nanti itu adalah rasa suka yang sama. Tetapi dengan metode Abhidhamma seperti itu, pecah-pecah sampai sekecil-kecilnya seperti itu, kita jadi diberi petunjuk sama guru-guru kita bahwa rasa suka di masa lalu, masa sekarang dan nanti yang akan muncul itu adalah wujud yang berbeda-beda. Rasa suka yang muncul melalui mata dan telinga itu adalah wujud yang berbeda dan seterusnya. Dengan demikian Anda akan mulai melihat ketidakkekalan dari perasaan. Paham? Itu cara Abhidhamma. Sering sekali dulu pada waktu awal saya mengajar Abhidhamma, murid sering bertanya seperti itu, apa manfaatnya sih Bante? Loh, belum tahu kamu. Ya belum tahu, ini manfaatnya hebat ini. Kelihatannya dengan tabel seperti itu, nanti Anda akan kalau masuk di Dhamma Sanggani itu akan banyak tabel-tabel, ya. Tabel ini, tabel itu loh. Kok kayak matematika, kayak dulu belajar ilmu teknik atau apa banyak tabelnya, atau tabel logaritma dulu ya kita ya. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya seperti itu. Kita diajarkan untuk membedakan fenomena. Jadi fenomena dibeda-bedakan sampai sekecil-kecil itu, ya. Nah, itu jenis perasaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu ihtisar akar, hetu sanggaha. Anda lihat ada kata hetu. Di sini saya terjemahkan langsung menjadi akar saja. Sesungguhnya kata hetu itu tidak berarti akar. Kata hetu itu artinya seperti reason, ya, alasan, sesuatu untuk muncul. Sesuatu untuk muncul karena ada alasan yang membuat dia harus muncul, ya, atau kondisi. Ya, itu kata dari arti dari kata hetu, ya. Atau kadang juga bisa diartikan sebagai sebab yang membuat sesuatu yang lain harus muncul, ya. Itu arti kata hetu. Tetapi di sini saya terjemahkan sebagai akar, dengan nanti akan saya jelaskan kenapa hetu kita terjemahkan menjadi akar, ya. Mari kita lihat dari kitab Abhidhamma Sanggaha, mohon silahkan dibaca yang kuning di dalam. Stop dulu. Jadi ada berapa? 6 akar nih, Anda harus hafalkan. Lebih enak bahasa Palinya. Loba, bukan lobo. Kalau di sana lobo itu berarti itu nominatif. Jadi kita kalau kata ini bendanya cukup loba, dosa, moha, loba, dosa, moha. Ya, jadi 6. Ada 6 jenis akar tadi, ya. Kemudian baca yang kuning. Jadi kesadaran tanpa akar. Di bab pertama kita sudah mempelajari ada berapa jenis kesadaran tanpa akar? 18. Coba kita analisa satu persatu itu apa yang dikatakan di sana. Yang mengarahkan ke 5 pintu indera itu ada berapa kesadaran? 1. Mengarahkan kok. Panca dwara wat jana cita ada 1 kan. Benar, sepasang kesadaran panca indera. Ada berapa? 10 toh? Berarti 11. Bagus juga kalau Anda pahami atau hafalkan bahasa Palinya. Sepasang kesadaran panca indera, berarti bahasa Palinya dwi panca winyana, ya. Dwi itu 2 kan? Panca itu 5, winyana itu kesadaran indrawi, kesadaran indera-indera kita ini, berarti 2 rangkap 5 kesadaran indera, ya. Tapi saya terjemahkan jadi sepasang gitu aja ya. Tidak harfiah tetapi maknanya sama. Berarti 11 ya, 1 plus 10 kan. Kemudian ada berapa kesadaran yang menerima sampati cana?
Hmm? Dua kan? Satu dari akusala wipaka, yang kedua dari kusala wipaka ahituka kan, tanpa akar kan. Berarti 11 tambah 2 13. Kemudian ada berapa kesadaran yang menginvestigasi santi rana cita? 3. Satu dari akusala wipaka, 2 dari kusala wipaka ya. Berarti berapa tadi? 16. 16 ya. 16 ya. Kemudian ada berapa kesadaran yang memutuskan wotapana atau manodwara wajana cita? Yang memutuskan ini nama lain dari yang mengarahkan ke pintu batin. Manodwara wajana cita. Ya, kesadaran yang nomor 17. Satu kan, manodwara wajana cita berarti tadi berapa? 16 tambah 1 kan, 17. Kemudian senyuman untuk arahat. Hah? 1 kan, kesadaran yang nomor 18. Berarti total 18 kesadaran. Nah, ini sebenarnya cara lain dari Abhidhamma Sanggaha untuk mengatakan bahwa 8 yang semua tadi itu sebenarnya bisa diringkas hanya 18 kesadaran tanpa akar atau 18 ahituka cita. Nah, mari kita lihat yang nomor 10 tadi. Loba, dosa, moha, loba, dosa, moha. Loba itu adalah keserakahan kan? Dosa juga Anda tahu, kebencian, kemarahan, jengkel ya, rasa merasa terganggu, tidak nyaman, semua. Ya, tidak hanya dosa itu tidak hanya kemarahan yang meledak-ledak, tapi apa saja yang membuat perasaan domanasa muncul itu dosa. Ya, itu dosa mula cita. Artinya rasa tidak nyaman itu muncul dari kesadaran yang disebut dosa mula cita, kesadaran yang berakar pada dosa atau kebencian. Moha Anda juga sudah tahu, delusi ada 2 jenis kesadaran. Loba itu adalah generosity, kemurahan hati ya, tanpa kekikiran gitu, tanpa keserakahan. Pada saat Anda berdana, pada saat itu aloba sedang muncul cetasikanya. Dosa itu adalah cetasika tanpa kebencian atau cetasika kalau dia berkembang maksimal dia menjadi apa? Meta. Berarti adosa sama meta sama tidak? Tidak sama. Hanya adosa yang sudah berkembang secara sempurna itu, atau yang dikembangkan sedemikian rupa dengan teknik-teknik meditasi tertentu, itu yang disebut meta. Jadi kalau Anda sedang berusaha bermeditasi memunculkan meta, sesungguhnya Anda sedang melatih cetasika yang bernama dosa ini untuk berkembang secara maksimal. Ya, kemudian aloba dosa amoha. Amoha ini adalah panyindria, panya indria, daya kebijaksanaan kan? Atau amoha itu mempunyai nama lain juga panya, kebijaksanaan, atau kadang juga sama dengan nyana, pengetahuan. Kebijaksanaan dan pengetahuan itu bisa saling menggantikan, interchangeable ya, yaitu elemen di dalam batin kita yang di dalam yang berfungsi di dalam setiap aktivitas intelektual, baik itu intelektual dalam hal memahami ilmu-ilmu sekuler ya, memahami kitab-kitab, maupun intelektual yang muncul melalui pengalaman langsung di dalam meditasi kita. Pada saat Anda bermeditasi kemudian Anda merealisasi tentang anicca, dukkha dan anatta, maka itu adalah pengetahuan. Itu juga merupakan kebijaksanaan ya. Nah, jadi kita mengenal ada berapa akar tadi? 6 akar. Kita mengenal 6 akar itu berdasarkan karakteristiknya ya, ada 6 akar. Tetapi kalau kita bedakan, kita pecah-pecah 6 akar tadi berdasarkan jenisnya, ya, jatinya, maka kita mengenal tidak hanya 6 akar tetapi 9 akar ya. Yaitu apa? Jenis akar akusala, jenis akar kusala, kesadaran akar yang tidak baik yaitu loba dosa moha, akar yang baik yaitu aloba dosa dan amoha. Terus akar yang jenis yang ketiga adalah abhyakata. Itu istilah Anda sudah pernah ketemu di bab 1. Abhyakata itu artinya apa? Tidak bisa ditentukan ini baik atau ini tidak baik. Tidak bisa kita tentukan secara moral ini baik atau tidak baik, tidak bisa. Abhyakata adalah istilah khusus jenis kesadaran yang bukan kusala dan bukan
Salah berarti kesadaran apa? Resultan dan kesadaran fungsional. Kesadaran wipaka dan kesadaran kiriya. Jadi semua akar tadi yang muncul di kesadaran resultan atau kesadaran fungsional, ya, itu disebut akar yang abhyakata. Akar tersebut tidak bisa dikatakan apakah itu akar baik atau akar tidak baik. Ya, meskipun itu sesungguhnya katakanlah loba gitu, ya. Tapi loba tidak bisa muncul di kesadaran resultan, ya. Tidak bisa muncul. Hanya loba, adosa, amoha yang bisa muncul di kesadaran resultan. Ya, di mahawipaka, mahakiriya itu kan ada aloba, adosa, amohanya. Ya. Tapi walaupun demikian tidak bisa juga dikatakan dia sebagai akar yang kusala, tapi sebagai akar yang abhyakata, tidak bisa ditentukan gitu. Nah, kalau dikelompokkan lagi ke dalam jenis, diperlebar lagi menjadi akar yang kusala, yang baik, akar yang tidak baik, akar resultan, dan akar fungsional, berarti kita mengenal berapa akar? 3 kali 4 12 kan? Ya tidak? Nah, sekarang saya akan melatih Anda. Saya coba, ada berapa jenis akar yang bisa muncul di 11 alam lingkup indrawi? 11 alam itu berarti alam neraka, peta, asura, binatang, manusia, dan 6 alam dewa, surga. Di 11 alam kehidupan ini ada berapa akar yang bisa muncul? 6 ya? Bagus, benar. Yang paragraf nomor 12 silahkan dibaca, yang kuningnya. Ya, 71 kesadaran yang tersisa, kesemuanya dengan akar, baik itu akar, ada berapa akar kira-kira jenis kesadaran yang tersisa itu? Ada yang satu akar enggak? Apa? Ada enggak kesadaran yang hanya disertai dengan satu akar saja? Ada ya, moha, mula, citta ya. Kemudian ada enggak kesadaran yang disertai dengan 2 akar? Ada apa saja? Loba mula cita, kemudian dosa mula cita. Loba mula cita disertai akar apa saja? Loba dan moha. Dosa mula cita disertai oleh dosa dan moha ya. Dosa dan moha. Kemudian ada kesadaran lain yang hanya muncul dengan 2 akar. Yang lain apa? Kama sobana yang nyana wipayuta, yaitu kesadaran indah indrawi yang tidak terkait dengan kebijaksanaan. Ya, kan ada yang muncul bersama dengan kebijaksanaan, ada juga yang tidak kan? Yang tidak bersama dengan kebijaksanaan berarti kesadaran tersebut 2 akar gitu ya. Selebihnya adalah kesadaran yang 3 akar. Baik, ya. Yang berikutnya silakan dibaca. Itu apa bahasa palinya? Moha mula cita ya, tapi di sini Anda lihat itu tatapi due muha. Ya, itu artinya delusi yang sangat kuat. Muha, nama lain dari moha mula cita. Ya. Dia hanya mempunyai 1 akar ya. Bagus. Kemudian berikutnya yaitu 10 kesadaran tidak baik, sisanya tidak terkait. Jadi 22 adalah kesadaran dengan 2 akar, yaitu 10 kesadaran tidak baik, sisanya itu apa? Apa saja? 10 kesadaran tidak baik, sisanya itu apa saja? Kira-kira keberatan nggak kalau saya jawab aja sendiri?
Boleh. Ya, terima kasih ya, Anda baik hati. Tadi kan sudah disebutkan moha mula cita kan, berarti sisanya adalah loba mula cita ada berapa? 8 dan dosa mula cita ada 28 plus 2 berapa anak-anak? Nah baru kalau tambah-tambahan begini Anda bisa. Dan 12 lingkup indrawi yang indah yang tidak terkait dengan pengetahuan, yaitu yang kama, sobana, nyana, wipayuta, cita. Kesadaran indah lingkup indrawi tidak terkait dengan kebijaksanaan, tidak ada kebijaksanaannya. Jadi itu hanya 2 akar ya. Perlu disebutkan individu citanya enggak sih? Enggak ya? Nanti menghabiskan waktu. Enggak ya? Paham nggak? Hah? Saya tanya satu-satu. Langsung. Bante, saya ada acara, Bante. Langsung. Saya jam 8 ada janji, Bante. Ya. Paragraf 15, silahkan. 47 adalah dengan 3 akar, yaitu mari kita lihat. 47 adalah kesadaran dengan 3 akar, yaitu 12 lingkup indrawi terkait dengan pengetahuan. Berarti apa? Yang tadi kama, sobana, nyana, sam, payuta, cita. Ada nyanaknya, ada pengetahuannya, ada kebijaksanaannya, panya, ada akmohanya ya. Kemudian kan kama sobana ada berapa cita sih? Totalnya 24 kan? Yang separuh 12 itu 2 akar, yang separuhnya 3 akar ya. Kemudian 35 kesadaran yang lebih tinggi dan adi duniawi itu yang mana saja? Kesadaran yang lebih tinggi berarti kesadaran jana, rupa wacara cita ada berapa? 15. Arupa wacara cita ada berapa? 15 tambah 12 berapa? 27 ditambah 8 lokutara cita ada berapa? 35. Cocok nggak? Cocok, berarti udah tahu ya. Nah mari kita lihat penjelasannya sekarang. Ikhtisar akar adalah ikhtisar itu ringkasan kan, berdasarkan, jadi sesuatu yang diringkas berdasarkan pengelompokan akar-akar ya, seperti loba, dosa, moha dan seterusnya, dan juga berdasarkan kesadaran yang terkait dengan mereka. Artinya loba, dosa, moha, muncul di kesadaran mana saja ya. Pembahasan tentang ini semua disebut sebagai ikhtisar akar atau ringkasan akar. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang loba, dosa, moha, tetapi kita juga berbicara tentang kesadaran mana saja yang muncul dengan tanpa akar, 1 akar, 2 akar, dan 3 akar. Itu yang dimaksudkannya. Nah, sifat dari sebuah akar itu adalah seperti sifat dari sebuah akar pohon. Sebenarnya sifat dari sebuah hetu gitu ya, tapi kan ini langsung saya terjemahkan menjadi akar. Sifat dari sebuah kondisi atau hetu ya adalah seperti sifat dari sebuah akar pohon yang dipahami sebagai sesuatu yang memperkuat sifat berdiri tegak untuk dhamma-dhamma yang terkait dengan mereka. Artinya begini, kesadaran yang mempunyai akar itu ibaratnya seperti pohon yang mempunyai akar. Berarti kesadaran tersebut akan tegak dan kokoh ya, dia nggak mudah runtuh ya. Sebaliknya kesadaran yang tanpa akar nanti dijelaskan itu seperti lumut yang ada di permukaan atau di apa, itu kan mudah rontok kan ya. Nah jadi perumpamaan ini berlaku juga untuk kesadaran yang mempunyai akar, dia akan kokoh ya. Kokoh dalam arti dia seolah-olah pohon itu kalau mempunyai akar, fungsi dari akar kan menyerap sari makanan, kemudian dia berbuah kan, bisa menghasilkan buah kan dari sana kan. Sama, kesadaran yang mempunyai akar dia akan menyerap sari makanan. Artinya apa? Mengakumulasi karma-karma dari masa lalu ya. Kemudian dia akan juga memberikan buah.
Loba mula cita bisa memberikan buah. Dosa mula cita juga bisa memberikan buah. Moha mula cita juga memberikan buah. Sebagai karma dia memberikan buah. Kemudian maha kusala, kesadaran baik yang besar, ya, itu kalau dia berfungsi sebagai karma, dia akan bisa memberikan buah. Tetapi kesadaran yang tanpa akar tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan buah. Ya. Tapi juga jangan dipahami bahwa kesadaran yang satu akar dibandingkan dengan kesadaran yang tiga akar, maka kesadaran yang tiga akar itu buahnya lebih kuat. Enggak seperti itu, sama saja, ya. Itu sifat dari akar. Sifat yang lain tadi seperti lumut yang mudah rontok kan. Kesadaran tanpa akar karena dia mudah rontok sehingga akhirnya secara natural sulit untuk kita amati. Hanya dengan mereka yang bermeditasi dan mencapai deep samadhi, mereka akan bisa melihat kesadaran tanpa akar. Dia akan mampu melihat. Tetapi dengan konsentrasi yang apa adanya seperti kita saat ini, gitu, sulit untuk melihat kesadaran tanpa akar. Tapi kita bisa melihat loba mula cita, ya. Bisa enggak? Tanpa meditasi bisa kan? Dosa mula cita juga bisa, ya. Kenapa? Karena dia kokoh, seperti apa? Mempunyai akar, gitu. Mahakusala juga bisa kita lihat, gitu, ya. Nah, karena dia mempunyai akar dan bisa menghasilkan buah, maka buah dari karma itu muncul di berapa tempat? 2 tempat. Yaitu tempat pertama adalah sepanjang kehidupan kita ini, kita senantiasa memetik buah karma kita. Tempat yang kedua adalah memberikan buah pada detik pertama di dalam kehidupan dengan memunculkan kehidupan baru. Jadi ada 2 tempat inilah karma memberikan buah, yaitu di detik pertama di dalam satu periode kehidupan dengan mendorong munculnya kehidupan baru, kelahiran baru, dan tempat yang kedua adalah memberikan buah di sepanjang kehidupan ini, ya, sampai kita nanti meninggal dunia, ya. Nah, akar tadi dikatakan bisa memproduksi buah, tetapi akar itu juga merupakan buah itu sendiri, makanya itu muncul di wipaka cita, maha wipaka, rupa wacara wipaka, itu ada akarnya juga kan, ya. Nah, kenapa kalau tadi dikatakan akar bisa memberikan buah, kenapa akar yang muncul di kesadaran fungsional seperti batin arahat tidak bisa memberikan buah? Kan ada akarnya di sana, ya tidak? Ada aloba, adosa, amoha. Arahat kan masih melakukan dana, ya, dhammadana, ya, memberikan dhammatok, mengajar. Itu kan semua kan karma-karma baik. Bawana, meditasi, itu kan karma baik, ya. Ada aloba, adosa, amoha, tapi kenapa tidak bisa membuahkan hasil, memberikan buah? Jawabannya adalah seorang arahat sudah menghancurkan asawa. Seorang arahat sudah menghancurkan 2 akar dari samsara yang disebut awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Sehingga karena 2 akar dari samsara ini sudah rontok, sudah hancur, maka apapun yang dilakukan oleh arahat tidak akan pernah bisa membuahkan hasil. Jadi kalau Anda mau berbuat jahat, tunggu sampai Anda jadi arahat dulu, biar perbuatan jahat Anda tidak memberikan ya enggak? Ya Bu Dokter, ya. Jangan sekarang berbuat jahatnya masih bisa memberikan buah. Jangan, ya. Jadi arahat dulu. Setelah jadi arahat baru Anda melanggar sila. Bisa nggak arahat melanggar sila berbuat kejahatan? Nggak bisa. Mimpi saja sudah tidak. Mimpi berbuat jahat aja udah nggak bisa, gitu. Ya, jadi karena daya dari kekuatan akar itu sudah dirontokkan, maka dia tidak bisa memberikan buah, ya. Jadi iya, ini ada catatan lagi. Tadi dikatakan di 11 alam lingkup indrawi berapa akar yang bisa muncul? 6 kan? Loba, dosa, moha, aloba, dosa, moha. Berarti di neraka bisa muncul aloba, dosa, moha enggak? Bisa. Di alam binatang bisa enggak?
Bisa. Di neraka? Bisa. Ya, meskipun sulit. Ya. Nah, jadi itu penjelasan tentang akar. Mari kita lanjutkan. Dhamma-dhamma yang memperoleh dukungan dari akar itu mempunyai kekokohan seperti pohon yang mempunyai akar yang kuat. Tidak seperti dhamma-dhamma tanpa akar yang mirip lumut yang terdapat di permukaan air. Tadi sudah saya sampaikan ya. Karena sifatnya seperti akar pohon, maka mereka disebut sebagai akar. Hetu disebut sebagai akar, bukan diterjemahkan sebagai kondisi. Tetapi dalam konteks yang lain nanti hetu bisa disebut sebagai kondisi. Ya, bisa disebut sebagai reason, sebab untuk munculnya sesuatu. Gitu. Nah, ini saya ambilkan dari kitab lain. Kondisi untuk kusala, akusala, dan abhya kata dhamma. Jadi Anda harus mulai familiar dengan kata-kata Pali. Saya mengatakan ini berarti kondisi untuk kemunculan kusala dhamma, akusala dhamma, dan abhya kata dhamma. Ya, dhamma di sini berarti keadaan mental, keadaan batin yang kusala, keadaan batin yang akusala, dan keadaan batin yang abhya kata. Ya, mari kita lihat apa yang diberikan di dalam kitab. Kusala dan akusala itu bergantung kepada perhatian yang bijaksana dan tidak bijaksana. Nah, ini penting. Kalau kita mempraktekkan perhatian yang bijaksana, maka kita akan bisa memunculkan kusala cita, maha kusala. Kalau kita tidak mempraktekkan perhatian yang bijaksana, tetapi sebaliknya mempraktekkan perhatian yang tidak bijaksana, maka apapun yang kita alami pada saat itu yang muncul adalah akusala cita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu perhatian yang bijaksana dan perhatian yang tidak bijaksana. Perhatian yang bijaksana yaitu yoniso manasikara, ya, yaitu apa? Satu aktivitas mental untuk membawa sumber dari segala sesuatu, asal mula dari segala sesuatu di dalam batin kita. Sumber dari segala sesuatu itu apa sih sebenarnya? Yoni itu yoniso, yoni. Itu adalah kandungan. Jadi seperti seseorang atau seorang manusia atau makhluk yang lahir dari kandungan, maka kandungan itu dianggap sebagai sumber dari kehidupannya, asal mula dari kehidupannya, ya. Maka yoniso manasikara adalah aktivitas perilaku batin yang membawa sumber dari segala fenomena atau sifat sejati dari segala fenomena ke dalam batin kita. Apa itu sumber dan atau sifat sejatinya? Sumber sifat sejati dari segala fenomena di dalam samsara ini, kecuali nibbana, ya, nibbana kan di luar samsara, ya. Sumber dari segala sesuatu adalah bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Jadi pada saat Anda melihat, mendengar, mengalami objek melalui hidung dan landasan-landasan yang lain, kalau Anda melihat dan kemudian menganalisa, menerapkan perilaku perhatian batin yang benar bahwa apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami itu adalah anicca, dukkha, dan anatta, maka Anda sedang menerapkan yoniso manasik. Dengan demikian, kalau Anda melihat bahwa apa yang Anda alami saat ini hanyalah sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta, maka pada saat itu yang muncul di dalam batin Anda adalah maha kusala, kesadaran yang baik. Bahkan pada saat Anda sedang memetik buah karma buruk Anda, kalau Anda menerapkan yoniso manasikara, maka Anda memetik buah karma buruk Anda dengan maha kusala cita. Jadi walaupun mengalami buah karma buruk, tetapi Anda berhasil memunculkan maha kusala cita. Makanya Anda harus melatih, ya, di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pada saat Anda melihat, Anda harus penuh perhatian dan menyadari bahwa yang Anda lihat adalah sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta, ya. Bola mata yang melihat juga sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta. Perasaan yang muncul sebagai akibat dari ini adalah sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta. Respon atau reaksi dari terhadap apa yang Anda lihat adalah segala sesuatu, ya, adalah sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta. Maka dengan demikian Anda melihat dengan setelah itu jawananya adalah maha kusala cita. Anda memunculkan maha kusala cita. Bahkan pada saat Anda sedang memetik buah karma buruk.
Ya. Kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh buah karma kita. Yaitu kalau di dalam hari Minggu saya selalu mengatakan kita adalah bukanlah makhluk yang dikendalikan oleh dunia luar. Nah, kalau bahasa pariyati hari Minggu kan begitu. Ya, kalau ini bahasa Abhidhamma ya sedikit berbeda. Lebih teknis lagi kan. Nah, kembali lagi. Jadi bahkan pada saat kita sedang memetik buah karma buruk kita masih bisa tidak dikendalikan oleh buah karma buruk. Artinya apa? Buah karma buruk tidak harus membuat kita stres. Anda sudah mempelajari cakuk winyana, sota winyana, ya, kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah itu muncul dengan disertai perasaan apa? PK saja. Anda melihat karma buruk itu perasaannya yang muncul, buah karma buruknya itu sesungguhnya hanya UPK. Anda mendengar suara seseorang yang memarahi Anda, ya, sesungguhnya telinga Anda mendengar, kesadaran telinga Anda mendengar hanya dengan perasaan UPK, tidak dengan perasaan jengkel. Ya, tapi kenapa pada saat mendengar jengkel itu Anda sudah masuk ke tahapan reaksi jawana Anda. Anda bereaksi dengan kejengkelan. Tetapi Anda tidak harus bereaksi dengan kejengkelan. Anda bisa bereaksi dengan memaafkan, senyum, cinta kasih. Kasihan ya kamu ya, hari gini masih marah-marah. Ya, akhirnya timbul meta kan. Marah itu dengan kesadaran apa? Dosa, mula, cita. Perasaan apa? Doma. Kalau Anda sudah memahami Abhidhamma, Anda akan bisa mengolah pengetahuan dhamma Anda sedemikian rupa. Ya. Kalau di dalam bahasa sutta kan Buddha mengatakan, kalau Anda marah terhadap orang lain itu ibaratnya Anda akan menyakiti orang tersebut dengan melempar dengan apa? Charcoal. Apa itu? Batu bara yang panas membara, ya, Anda pegang, Anda mau lempar ke wajah dia, belum tentu kena ke wajah dia, belum tentu dia kesakitan, tapi Anda sendiri sudah itu bahasa sutta. Anda adalah korban pertama dari kemarahan Anda, itu bahasa Dhammatok. Sekarang kalau bahasa Abhidhamma apa? Kemarahan muncul dari dosa, mula, cita, dan perasaan yang menyertai adalah domana, sawe, dana. Sama nggak? Hanya beda sudut pandang ya, beda penyampaian saja kan, poinnya sama kan. Nah, itu perhatian yang bijaksana. Berarti perhatian yang tidak bijaksana apa? Kebalikannya. Menganggap sesuatu sebagai kekal, bisa memberikan kebahagiaan, dan juga ada roh, ada diri, ada aku yang mengendalikan ini semua. Yang mengendalikan bahwa kebahagiaan saya tidak mungkin lenyap. Nah, itu kan teori roh, teori diri, bahwa ada yang bisa mengendalikan. Saya ingin kebahagiaan saya tidak lenyap-lenyap. Saya ingin tidak tua-tua. Oh, tapi tua juga. Saya ingin penderitaan ini cepat lenyap. Saya ingin tidak sakit. Saya ingin tidak bisa. Karena bukan diri. Kehidupan hanyalah fenomena alamiah antara nama dan rupa, batin dan materi atau jasmani yang saling berinteraksi. Semuanya anicca, dukkha, dan anatta. Nah, itu yoniso manasikara. Jadi kondisi yang memunculkan kusala dhamma dan akusala dhamma yaitu yoniso manasikara atau ayoniso manasikara. Maka Anda harus mulai melatih yoniso manasikara Anda ya. Pada saat mengalami sesuatu melalui panca indera Anda harus segera mengembangkan yoniso manasikara. Yaitu apa tadi? Mengembangkan perhatian bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha, dan itu yoniso manasikara. Ya. Kelas Abhidhamma ini cepat atau lambat harus berakhir anicca, yoniso manasikara. Ya tidak? Ya. Nah, ayoniso adalah sebaliknya. Kalau kita menerapkan ayoniso manasikara, maka yang muncul adalah akusala cita. Wahai para biku, ini dari Anguttara Nikaya. Untuk seseorang yang mempunyai perhatian yang bijaksana, maka kusala dhamma yang belum muncul akan menjadi muncul. Maha kusala yang belum muncul akan menjadi muncul. Dan kusala dhamma yang telah muncul akan menjadi makin berkembang. Maha kusala atau kesadaran jana, kalau Anda memunculkan jana akan semakin berkembang, akan semakin cepat atau sering muncul ya. Saat ini maha kusala Anda sering muncul enggak? Seminggu berapa kali? Berapa kali seminggu? Sekali? Lumayan lah. Sisanya aku salah.
Aduh, samsara Bante. Ya. Nah, itu di Anguttara Nikaya. Kemudian mari kita lihat sifatnya. Sekarang kita lihat abhyakata. Kemunculan wipaka dan juga kirya, resultan dan juga fungsional hendaknya dilihat sebagai bergantung kepada apa? Bergantung pada tiadanya kecenderungan yang tertidur, artinya anusaya kilesa. Kalau tidak ada anusaya kilesa maka kirya muncul. Kalau masih ada anusaya kilesa, yaitu kilesa-kilesa yang tertidur, berarti kita belum menjadi arahat kan? Kilesa kita banyak yang masih tertidur, maka mahakirya tidak bisa muncul. Itu yang dimaksud. Kemudian ada tidak bergantung kepada kama, ya. Kalau ada kama yang berbuah maka wipaka cita muncul. Kalau tidak ada kama yang berbuah maka wipaka cita tidak muncul. Dan tiadanya kemampuan untuk memproduksi resultan, artinya kirya cita. Kalau seseorang menjadi arahat, ya, maka dia akan terus apapun yang dia lakukan tidak akan bisa memberikan resultan. Jadi akan muncul kirya cita terus gitu kan. Kirya cita, ya. Meskipun kadang juga muncul buah karma buruk, tetapi aktivitasnya akan selalu kirya, itu yang dimaksud, ya. Kemudian silakan dibaca keserakahan, kebencian dan paham nggak? Loba, dosa, moha adalah akar akusala. Aloba, dosa, moha adalah akar kusala dan akar abya kata, karena bisa muncul di kesadaran resultan dan kesadaran fungsi. Nah, itu yang dimaksud, ya. Kemudian 18, 2 mempunyai satu akar, 22 mempunyai akar, 47 mempunyai 18 yang tanpa akar berarti yang mana? Ahituka cita, ya. 2 yang mempunyai satu akar yang mana? Moha mula cita, bagus. 22 yang mempunyai 2 akar yang mana? Nam nama 22. Mari kita hitung dari atas. Loba mula cita 8, dosa mula cita berarti 10 kan. Terus 10 kan. Terus 12 kama sobana nyana wip payita, atau 12 kesadaran indah lingkup indrawi yang tidak terkait dengan pengetahuan. 12 tambah 10 berapa? Ketemu 22 yang 2 akar. 47 mempunyai 3 akar, mana saja? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk siapa yang jawab ya. No, langsung lihat ke bawah semua ini. Dulu waktu masih kuliah di luar negeri itu ya, kalau dosennya kan biku juga kan, kita dosennya kan biku. Kalau dosennya ini besok kelas berikutnya ada presentasi ya, presentasinya maju ke depan, gitu kan? Itu langsung begitu mata pelajaran, mata kuliah itu tiba, murid-murid nggak ada yang datang. Dosennya biku mah enak kan, nggak mungkin marah kan? Jadi kalau minggu depan presentasi ya, minggu depan nggak ada yang datang. Enak kalau punya dosen biku tuh enak. Makanya kayak Anda ini harus bersyukur punya guru biku. Kalau saya bikin pertanyaan Anda nggak bisa jawab, saya jawab sendiri ya. Enak. Anda nggak perlu takut sama saya, ya. Baik. Mari kita lihat 47 kesadaran mempunyai 3 akar berarti apa tadi? 12 kama sobana nyana sam payuta 12. Rupa wacara cita berapa? Selalu 3 akar. Berarti 12 tambah 15 berapa? 27. Arupa wacara juga selalu 3 akar. Berarti 12 berarti 39 ya. Lokutra cita juga selalu 3 akar. 8 berarti 40 ketemu ya. Ya, jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita
malam hari ini. Terima kasih.